Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faranzuri dari Universitas Trunojoyo Madura, Agribisnis kelas A dengan NIM 2003221100126. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan terkait penyuluhan pertanian untuk komoditas unggulan yang ada di daerah saya, yaitu Kabupaten Sumeneb, sebagai pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah penyuluhan pertanian dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rum. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita bersama-sama melihat terkait video yang sudah saya persiapkan. Check it out. Nah, tadi videonya udah terlihat kan, pasti dari para penonton yang pada sudah tahu. Ada juga yang belum tahu juga terkait tanaman apa sih, komoditas apa sih itu gitu. Nah, jadi video yang saya tampilkan sebelumnya merupakan suatu komoditas unggulan yang ada di kabupaten saya, di Kabupaten Sumeneb, yaitu komoditas cabai jamu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait cabai jamu sebagai untuk agroindustri di Kabupaten Sumeneb. Oke, lanjut. Nah, kenapa harus cabai jamu? Nah, jadi cabai jamu sendiri itu merupakan komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dari Kabupaten Sumeneb sendiri itu merupakan salah satu daerah penghasil cabai jamu terbesar di Jawa Timur. Menurut Badan Pusat Statistika Jawa Timur tahun 2018, produksi cabai jamu di Kabupaten Sumeneb yaitu mencapai 10.314,49 ton dengan produktivitas sebesar 4.762,85 kg per hektar. Dengan kecamatan penghasil cabai jamu terbesar ialah Kecamatan Binto. Nah, jadi dari data tersebut sudah bisa kita simpulkan bahwasanya cabai jamu ini merupakan suatu komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Sumeneb dengan produktivitas sebesar 4.762,85 kg per hektar. Dan untuk produksinya itu sebesar 10.314,49 ton. Nah, selanjutnya terkait manfaat dari cabai jamu sendiri, tentunya untuk manfaat cabai jamu sendiri ini lumayan banyak, bukan hanya satu atau dua manfaat yang bisa kita dapatkan. Antara lain, yang pertama bisa mengatasi gejala kejang perut, kemudian mulas, kemudian susah buang air besar, sakit kepala, batuk, demam, hidung berlendir, sukar melahirkan, tekanan darah rendah, dan juga bisa meningkatkan vitalitas dari seorang pria. Tentunya dalam suatu komoditas unggulan di suatu daerah pasti ada permasalahan yang akan muncul. Nah, untuk cabai jamu sendiri di Kabupaten Sumeneb, untuk permasalahannya ada dua permasalahan utama di sini. Yang pertama terkait harga. Nah, harga cabai jamu di Sumeneb itu masih sering mengalami fluktuasi atau naik turunnya harga yang dipengaruhi oleh cuaca dan daya beli pedagang besar. Dan yang kedua, petani juga hanya menjual hasil mentahan dari cabai jamu saja, tidak diolah secara mendalam lagi. Nah, jadi dari permasalahan yang ada ini kita perlu yang namanya inspirasi. Oleh karena itu, saya akan memberikan terkait solusi dari saya, yaitu agroindustri. Nah, jadi untuk cabai jamu sendiri kita bisa dikembangkan menjadi agroindustri di daerah Sumeneb dengan saran saya, yaitu menjadikan kopi. Nah, kenapa harus kopi? Karena kopi sendiri itu kan pengolahannya juga tidak terlalu gampang dan tidak terlalu susah seperti itu. Dan kenapa kok tidak dijadikan seperti kayak ramuan atau olahan cabai jamu lainnya? Dikarenakan kalau kita membuat ramuan, rata-rata itu pengolahannya mudah, sehingga pasti dari para konsumen pasti berpikir, kenapa kalau nggak beli mentahannya saja? Soalnya kan pengolahannya itu juga lebih mudah, kayak dihaluskan, ada yang juga dengan cara dikukus seperti itu. Nah, di sini alasan saya memilih kopi, karena memang pengolahannya itu tidak terlalu gampang dan juga tidak terlalu susah. Dan di samping itu pula, dari Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, juga pernah mengatakan bahwa konsumsi kopi domestik pada tahun 2020 mencapai 294.000 ton, yang artinya naik 13,9% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 258.000 ton. Nah, dari data tersebut juga menunjukkan bahwasanya di Indonesia sendiri itu untuk konsumsi kopi domestik itu masih tergolong tinggi, sehingga ketika kita membuat cabai jamu dari kopi cabai jamu, pastinya untuk pasarnya pastinya akan luas seperti itu.
Baik, jadi selanjutnya saya akan memaparkan terkait hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk membuat kopi cabai jamu. Nah, yang pertama di sini ada alat dan bahan produksi. Nah, untuk alat dan bahan produksi, untuk alat produksinya ada kuali, kemudian ada sendok kuali, dan ada mesin penghalus sekaligus LPG. Kemudian untuk bahan produksi cukup ada dua. Di sini ada biji kopi sama cabai jamu. Nah, jadi untuk biji kopi sendiri ini perbandingannya 3, dan untuk cabai jamu itu perbandingannya 1, jadi 3:1. Misalkan dari kita mau pakai cabai jamu 1 kilo, berarti dibutuhkan 3 kilo biji kopi, seperti itu. Baik, selanjutnya terkait langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mengolah cabai jamu. Yang pertama adalah penyiapan bahan baku. Jadi untuk penyiapan bahan baku perlu dan penting juga untuk dilakukan yang sudah saya siapkan sebelumnya, seperti penyediaan alat, kemudian juga bahan baku. Dan setelah bahan-bahannya atau alat yang sudah kita mau gunakan itu sudah lengkap, nah selanjutnya kita masuk ke tahapan pengupasan kulit kopi. Nah, sebelum dikupas, biji kopi juga sebaiknya dipisahkan dulu berdasarkan ukuran biji agar menghasilkan pengupasan yang baik jika dilakukan dengan mesin pengupas kopi. Nah, jika dipakai secara manual, tidak perlu dipisahkan, langsung dikupas secara manual aja, seperti itu. Selanjutnya ada fermentasi biji kopi. Nah, untuk fermentasi itu diperlukan untuk menyingkirkan lapisan lendir pada kulit tanduk kopi. Fermentasi juga dilakukan biasanya pada pengolahan kopi untuk mengurangi rasa pahit dan mempertahankan cita rasa dari sebuah kopi. Fermentasi juga dapat dilakukan dengan cara perendaman biji ke dalam air atau secara kering dengan memasukkan biji kopi ke dalam kantong plastik dan menyimpannya secara tertutup selama 12-36 jam. Setelah tahapan ini dapat dilakukan pencucian dengan air untuk menghasilkan sisa lendir setelah fermentasi. Nah, jadi selanjutnya ada pembersihan kopi dan cabai jamu yang bertujuan buat menghilangkan sisa lendir hasil fermentasi yang masih menempel pada kulit tanduk biji kopi. Nah, untuk kapasitas kecil biasanya pencucian juga dapat dikerjakan secara manual di dalam bak atau ember, sedangkan untuk kapasitas besar perlu dibantu dengan mesin. Dan di sini untuk cabai jamu sendiri kan udah kering ya, kan udah pengeringan gitu. Nah, jadi untuk dibersihkan mungkin dibersihkan terkait kotoran-kotoran yang masih menempel pada cabai jamunya. Selanjutnya ada pengeringan kopi. Nah, jadi untuk pengeringan kopi ini bisa dilakukan dengan menggunakan kuali, disangrai bersamaan dengan cabai jamunya. Nah, bisa dalam penyangraian ini bisa kita tambahkan terkait selera atau kita mau buat varian yang gimana. Bisa cukup pakai biji kopi sama cabai jamu saja, atau juga kalau mau dibuat varian kita bisa menambahkan gula ataupun dari jahe, seperti itu. Nah, di sini ketika kita udah mulai usahanya udah mulai udah bangkit gitunya. Jadi udah tinggi, udah banyak orderan, itu kita bisa untuk pengeringan ini bisa menggunakan oven, tidak menggunakan kuali lagi. Tapi kalau kita mau pakai yang sederhana, kita bisa menggunakan kuali. Nah, tapi kalau mau pakai yang lebih modern, kita bisa menggunakan oven pengering biji kopi. Kita menggunakan suhu antara 45 hingga 500 derajat Celcius sampai tercapai kadar air biji maksimal sekitar 12,5%. Nah, suhu pengeringan yang terlalu tinggi itu juga dapat merusak dari cita rasa dari suatu kopi cabai jamunya. Oke, selanjutnya ada penggilingan kopi. Nah, jadi setelah disangrai atau setelah pengolahan selesai, kita akan masuk ke tahap penggilingan kopi. Nah, jadi biji kopi kering, kopi cabai jamu yang sudah kering tadi, itu nanti akan digiling dengan menggunakan mesin fuller untuk mendapatkan biji kopi pasar atau kopi beras. Nah, jadi penggilingan kopi cabai jamu ini diperlukan untuk memperoleh kopi bubuk dan meningkatkan luas permukaan kopi. Pada kondisi ini, cita rasa kopi akan lebih mudah larut pada saat dimasak dan disajikan. Dengan demikian, seluruh cita rasa kopi cabai jamu terlarut ke dalam air seduhan kopi yang akan dihidangkan. Yang terakhir ada penggudangan. Nah, penggudangan ini bertujuan untuk menyimpan hasil panen yang telah disortasi dalam kondisi yang aman sebelum dipasarkan ke konsumen. Jadi penggudangan juga masuk ke dalam sesi pengemasan, seperti itu. Jadi kita bisa menyimpan terkait
olahan kita atau produk kita dalam bentuk kemasan sebelum dipasarkan ke konsumen seperti itu. Jadi itu cukup dari saya terkait langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam pengolahan kopi cabai jamu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.